Hari itu, di halaman sebuah rumah megah yang luasnya seperti tak bertepi, seorang wanita berdiri dengan tubuh tegang dan napas memburu. Santi Apriliani, perempuan cantik berusia 30 tahun, sangat kaya, sangat angkuh, dan sangat terbiasa mendapatkan segalanya tanpa perlu menunggu. Gaun putih, mahalnya berkilau setiap kali angin lewat, rambutnya disusun sempurna seperti seorang ratu yang tak boleh disentuh dunia. Tapi, justru pada hari itu, dunia seolah menertawakannya. Ia memutar kunci mobil mewahnya. Sebuah mobil bernilai miliaran rupiah yang ia banggakan lebih dari hampir semua orang di hidupnya. Dan tidak ada suara selain klik pelan yang terdengar seperti ejekan. Santi menegang. Ia memutar lagi, lebih keras, seakan harga dirinya bisa membuat mobil itu tunduk. Namun, mesin tetap mati. Sunyi, beku, menghina. Wajah Santi memucat lalu memerah. Campuran malu, marah, dan ketidakpercayaan membakar dadanya. Dengan satu hentakan penuh emosi, ia membanting pintu mobil hingga gema suaranya memantul ke seluruh tembok rumah. Para pegawai di dalam rumah saling menatap, panik, lalu berlari keluar. Mereka berdiri berjajar seperti barisan prajurit yang tahu mereka akan disalahkan meski bukan mereka pelakunya. Dan ketika Santi menoleh dengan tatapan yang tajam dan penuh kemarahan, semua kepala langsung menunduk serendah mungkin. Mobil semahal ini mati. Di hari sepenting ini. Di saat ia harus tampil sempurna di pesta sosialita yang akan menentukan citranya. Hari itu, harga diri Santi retak untuk pertama kalinya. Di tengah ketegangan itu, seorang pemuda sederhana melangkah maju. Langkahnya ragu, tapi matanya jujur. Arif, pembantu baru yang gajinya bahkan tidak mencapai seperempat harga salah satu ban mobil tersebut. Pakaian lusuhnya kontras dengan kemewahan halaman itu. Tangan kasarnya tak cocok berada di dunia milik Santi. Namun dengan suara pelan, penuh kehati-hatian, namun berani, ia berkata, "Bu, kalau ibu tidak keberatan, saya boleh coba periksa mesinnya." Dunia seketika berhenti. Pegawai lain menoleh tajam padanya seolah berkata, "Kau gila." Tapi Arif tetap berdiri di sana, tak mundur. Santi perlahan mengangkat wajahnya, menatap pemuda itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pandangan yang bukan sekadar merendahkan, pandangan yang membuat seseorang merasa lebih rendah dari debu di bawah sepatu mahalnya. Dengan suara sinis yang terukir dari kesombongan, ia mendekat dan berkata, "Pelan, kalau kau bisa memperbaiki mobil mahalku ini, aku akan bayar berapapun yang kau mau." Lalu bibirnya melengkung, senyum tajam seperti pisau. "Bahkan, aku bersedia menjadi istrimu." Semua pegawai terpaku. Ada yang menutup mulut, ada yang membeku. Arif sendiri terdiam, tak tahu apakah harus tertawa atau tersinggung. Dan di bawah matahari siang yang panas, di halaman rumah yang megah itu, sebuah tantangan gila telah diucapkan. Tantangan yang akan mengubah hidup dua manusia dari dua dunia berbeda. Tantangan yang tidak bisa ditarik kembali. Apakah Arif akan menjawabnya? Dan apakah hidup Santi akan tetap sama setelah ini? Halaman rumah megah itu mendadak menjadi sunyi, seolah seluruh udara tersedot keluar dari dunia. Pegawai-pegawai hanya berdiri mematung seperti patung batu, tidak berani bergerak, tidak berani bernapas terlalu keras. Bahkan burung-burung yang biasanya berkicau di pohon depan rumah pun seakan memilih diam, takut mengganggu ketegangan yang baru saja tercipta. Arif berdiri tegak, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bukan takut pada Santi. Ia hanya takut harga dirinya diinjak lebih dalam lagi. Sejak bekerja di rumah itu, ia sudah sering dilihat seperti sampah kelas bawah. Tetapi hari ini, penghinaan itu mencapai titik terburuk. Ia bisa mundur, ia bisa memilih diam dan menerima nasib. Namun, entah dari mana, keberanian itu muncul. Arif mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah. Bukan tatapan pembantu yang takut pada majikan, tetapi tatapan seorang pria yang menyadari bahwa hidupnya tidak boleh terus diinjak begitu saja. "Baik, Bu," ucapnya pelan namun tegas. "Saya terima tantangannya." Pegawai-pegawai terkejut. Ada yang hampir menjatuhkan sapu, ada yang menutup mulutnya sambil berbisik, "Arif, kau sudah gila." Santi tersenyum kecil,
Senyum kemenangan yang membuat Arif terlihat seperti pion kecil di papan catur hidupnya. "Bagus," katanya lirih. Bibirnya melengkung seperti seseorang yang yakin ia akan menang. "Aku ingin melihat sejauh apa keberanianmu itu bertahan." Santi menyilangkan tangan di dada, berdiri, angkuh seolah dunia berputar sesuai keinginannya. Arif mendekat pelan ke mobil, membuka kap mesin. Begitu kap itu terangkat, aroma panas dan oli yang menguap keluar, membuat kening Arif sedikit mengernyit. Ia menyapu pandangan ke kabel-kabel, ke sambungan, ke bagian yang menurutnya bermasalah. Pegawai yang lain mendekat sedikit dan berbisik ketakutan. "Arif, hati-hati. Kalau kau gagal, tamat sudah hidupmu di sini." Namun Arif hanya tersenyum tipis. "Aku sudah terlanjur menerima tantangannya." Tangannya mulai bergerak. Pelan, teliti, penuh kehati-hatian. Mesin itu tidak brutal, seperti kata-kata Santi. Mesin itu diam. Tetapi jujur, ia tahu ada masalah kecil, bukan besar. Kabel longgar, sambungan kurang erat, sesuatu yang bisa diperbaiki oleh tangan yang pernah bekerja di bengkel kecil di kampungnya. Di belakangnya, Santi masih melontarkan kalimat yang menusuk lebih dalam dari matahari yang terik. "Tanganmu itu cocoknya untuk nyapu lantai, bukan menyentuh mobil bernilai miliaran ini." "Kau pikir mobil seperti ini bisa hidup hanya karena disentuh montir kampung sepertimu? Ini bukan mesin cuci murahan, Arif." Setiap kata itu memukul hati Arif seperti batu. Namun ia bertahan. Ia tidak membalas. Ia tidak mengangkat wajah. Ia hanya bekerja untuk membuktikan bahwa manusia tidak bisa dinilai dari penampilan. Beberapa menit berlalu. Keringat mulai turun dari pelipisnya, tapi tangannya tetap stabil. Santi menghela napas keras, tidak sabar. "Cepat sedikit, aku tidak punya waktu seharian untuk melihat orang miskin berpura-pura bisa memperbaiki mobilku." Arif berhenti sesaat. Tidak karena marah, tetapi karena ia butuh menarik napas dalam-dalam untuk menahan luka di dadanya. Lalu ia berkata, "Pelan, coba ibu hidupkan mobilnya." Semua pegawai saling menoleh. Santi menegakkan punggungnya, wajahnya penuh keheranan. "Apa tadi kamu bilang? Silakan ibu coba hidupkan." Dengan rasa tidak percaya, Santi membuka pintu mobil dan duduk. Ia memutar kunci dengan gerakan meremehkan. Clay. Klik. BM. Mesin mobil itu langsung hidup. Lembut, stabil, bahkan lebih halus dari sebelumnya. Pegawai-pegawai tak bisa menahan diri. Ada yang bertepuk tangan pelan, ada yang berseru, "Astaga, dia bisa!" Santi membeku. Tangannya yang memegang setir bergetar. Ia keluar dari mobil sangat perlahan, seperti seseorang yang baru saja melihat keajaiban yang tidak ia sukai. Arif menunduk sedikit, sopan. Mobil ibu sudah bisa dipakai, dan di saat itu, sesuatu di dalam diri Santi retak. Bukan karena mobilnya kembali hidup, tapi karena ia sadar Arif sudah memenangkan tantangan yang ia buat sendiri. Dan lebih buruk lagi, semua orang menjadi saksi. Begitu Arif mengucapkan kalimat itu, kalimat sederhana yang seharusnya tidak bermakna apa-apa, halaman rumah megah itu mendadak berubah menjadi ruangan pengadilan tanpa hakim. Semua pegawai menatap Santi, menunggu satu hal, pengakuan. Karena semua orang mendengar janji yang keluar dari mulutnya sendiri. Santi berdiri kaku, seperti patung marmer yang retaknya baru terlihat ketika cahaya menabrak langsung ke permukaannya. Kulitnya yang biasanya tampak bersinar oleh perawatan mahal kini terlihat pucat. Tangannya meremas gaun putihnya dengan kuat, seolah mencoba mencengkeram harga dirinya agar tidak jatuh ke tanah. Kata-kata Arif menggantung di udara. "Mobil ibu sudah bisa dipakai." Itu kalimat yang sederhana, tetapi untuk Santi, itu adalah hukuman. Ia menatap Arif lama, sangat lama, seolah berharap pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Namun, Arif tetap berdiri di sana dengan ketenangan yang justru membuat Santi semakin tidak nyaman. Para pegawai mulai berbisik, "Bu, ibu sudah janji." "Semua orang dengar, Bu. Itu janji yang tidak bisa ditarik lagi." Bisik-bisik itu bagaikan duri yang menusuk ke telinga Santi. Ia menoleh tajam, berharap tatapannya cukup untuk membuat mereka diam. Tapi kali ini,
Tatapan itu tidak lagi ditakuti seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat Santi tiba-tiba merasa sendirian di rumahnya sendiri. Arif menatapnya dengan mata yang tidak menghakimi, justru mata yang terlihat kasihan. Dan hal itu membuat Santi semakin marah, semakin malu, semakin terpojok. "Arif!" Suara Santi akhirnya keluar, lirih namun tegang. Arif mengangguk pelan. "Iya, Bu." Santi memalingkan wajah sebentar. Ia tidak sanggup menatap mata pemuda itu terlalu lama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang selama ini ia hindari. Kejujuran, ketulusan, dan itu menyakitinya, jauh lebih menyakitkan daripada harga diri yang runtuh. "Aku..." Suaranya terhenti. Semua pegawai menahan napas. Mereka tidak pernah melihat Santi seperti ini. Rapuh, bingung, kehilangan arah. "Aku belum selesai," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih gemetar dari yang ia inginkan. Arif menatapnya lama, kemudian berkata lembut, "Bu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Ibu punya janji." Kalimat itu memotong udara seperti pisau tipis yang sangat tajam. Janji. Janji yang ia ucapkan dengan kesombongan. Janji yang ia pikir mustahil terwujud. Janji yang kini menjeratnya sendiri. Santi tertawa kecil, tertawa getir, tertawa orang yang sedang kalah. "Janji? Kau pikir aku takut dengan janji?" Suaranya mulai meninggi, penuh amarah yang lebih ditujukan kepada dirinya sendiri. "Aku bisa membeli ulang janji itu dengan uang kalau aku mau." Arif menggeleng pelan. "Saya tidak minta uang, Bu." Jawaban itu menghantam Santi lebih keras daripada teriakan apapun. Ia merasa seluruh dunia bergeser, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang menolak uangnya, menolak kekuasaannya, menolak jalan pintas yang selama ini selalu ia gunakan untuk menyelesaikan masalah. "Kenapa?" teriak Santi, matanya merah. "Kenapa kau tidak mau menerima uang dan pergi? Kenapa kau justru membuat semuanya semakin rumit?" Arif mengangkat wajah, suaranya lembut, namun menghantam hati siapapun yang mendengarnya. "Karena saya tidak ingin menang karena uang, Bu." Ia menahan napas sebelum melanjutkan, suaranya bergetar, jujur. "Saya hanya ingin dihargai sedikit saja, sebagai manusia." Kata-kata itu membuat seluruh halaman membeku. Beberapa pegawai menunduk, menyembunyikan mata mereka yang mulai basah. Santi terpaku. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang retak, bukan karena Arif, tapi karena selama ini ia tidak pernah sadar betapa kerasnya dirinya terhadap dunia dan terhadap orang yang tidak punya apa-apa selain harga diri. Ia mencoba menutupi keterkejutannya dengan kembali meninggikan suara. "Aku Santi Apriliani," katanya setengah berteriak. "Aku tidak pernah kalah." Namun justru ketika kalimat itu keluar, suaranya pecah, hancur, melemah. Arif melangkah satu langkah mendekat, namun tetap menjaga jarak hormat. "Bu," katanya pelan, "saya tidak ingin membuat Ibu kalah. Saya hanya ingin Ibu jujur pada diri sendiri." Santi merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia menutup mata kuat-kuat, menahan air mata yang mulai menggenang. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Minggu depan, temui aku di ruang kerjaku." Ia berbalik dan berjalan masuk rumah dengan langkah cepat, meninggalkan halaman yang penuh keheningan. Dan untuk pertama kalinya, Santi Apriliani terlihat seperti seseorang yang tidak punya jawaban. Dan semua orang tahu, drama mereka baru saja dimulai. Sore itu, langit seolah tidak tahan lagi, menyimpan beban yang berat. Awan-awan gelap berkumpul, lalu hujan turun deras, menghantam atap rumah megah milik Santi dengan suara yang menggetarkan hati. Rumah itu selalu tampak indah dari luar, tetapi sore itu, ia terlihat seperti benteng besar yang sedang rapuh dari dalam. Arif berjalan pelan di lorong panjang rumah, membawa nampan berisi teh hangat. Tugas sederhana. Tapi langkahnya terasa berat, seakan ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mendapat pesan dari asisten Santi. "Antarkan teh ke ruang kerja Ibu Santi, sekarang." Arif sempat ragu. Ia tahu Santi mungkin sedang dalam kondisi paling buruk. Tapi, akhirnya ia mengetuk pintu itu. "Tok, Tok, Bu Santi permisi, ini tehnya." Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Hati Arif berdebar.
tetapi ia tetap membuka pintu sedikit, dan saat itu, waktu seolah berhenti. Di dalam ruangan besar yang biasanya dipenuhi aroma parfum mahal dan ketegasan, Santi duduk membungkuk di pojok ruangan. Rambutnya berantakan, bahunya bergetar halus. Di tangan anggunnya, ia memegang bingkai foto seorang pria tua. Air mata menetes pelan, jatuh satu persatu, menodai lantai marmer yang dingin. Arif langsung menunduk, berniat menutup pintu kembali. Tapi suara lirih menghentikannya. "Jangan pergi, itu bukan perintah, bukan bentakan, bukan suara seorang perempuan angkuh, itu suara seseorang yang sedang patah." Arif masuk perlahan, meletakkan teh di meja. Santi mengusap air mata dengan gerakan cepat, berusaha menata kembali wajah kuatnya, tetapi ia gagal. Ia menatap Arif dengan mata yang merah dan lembutnya mulai retak. "Duduk!" Suaranya pelan, hampir berbisik. Arif patuh, duduk dengan tenang di kursi seberang meja, menjaga jarak hormat. Beberapa detik penuh senyap, hanya suara hujan yang memecah ruang. "Kau pasti heran," katanya akhirnya, memaksakan senyum pahit. "Kenapa aku menangis?" Arif tidak menjawab. Ia tahu ini bukan saatnya untuk banyak bicara. Santi menggenggam bingkai foto itu erat-erat, hampir seperti seseorang yang takut kehilangan lagi. "Ini ayahku," ujarnya pelan. "Orang yang membangun semua ini dari nol, yang mengajariku bagaimana menjadi kuat, yang selalu bilang aku tidak boleh kalah." Arif menatap foto itu. Seorang lelaki dengan senyum hangat, matanya lembut. "Ayah meninggal 5 tahun lalu," lanjut Santi, suaranya patah di tengah kalimat. "Dan aku terus berusaha menjadi wanita kuat seperti yang ia inginkan. Tapi ternyata aku salah. Aku melakukannya dengan cara yang keliru." Bahunya mulai bergetar lagi. "Semakin keras aku mencoba menjadi kuat, semakin kejam aku menjadi. Pada diriku sendiri, dan pada semua orang." Arif menunduk lembut. "Saya ikut berduka, Bu." Santi tertawa kecil, tertawa yang sakit, bukan bahagia. "Kau tahu apa yang lucu?" katanya sambil menghapus air mata yang cepat kembali jatuh. "Kemarin aku bilang mau jadi istrimu. Kau pasti pikir aku sudah gila." Arif menggeleng perlahan. "Tidak, Bu. Saya justru berpikir ibu sedang terluka dan tidak tahu bagaimana meminta tolong." Tatapan Santi membeku. Ia menatap Arif lama, sangat lama, seakan baru pertama kali melihat manusia di depan matanya. Seakan dinding besar yang ia bangun seumur hidup mulai retak satu persatu. "Kau benar," katanya lirih. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Arif menarik napas pelan. "Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Tapi kalau ibu butuh seseorang untuk mendengarkan, saya ada." Kata-kata itu sederhana. Namun bagi Santi, itu lebih berarti daripada semua harta yang ia miliki. Perlahan, air mata jatuh lagi. Kali ini, ia tidak berusaha menahannya. Arif tidak menyentuhnya, tidak menasihati, tidak menghakimi. Ia hanya duduk di sana, menghadirkan ketenangan yang tidak pernah Santi rasakan dari siapapun selama bertahun-tahun. Di luar ruangan, hujan menari di jendela. Namun di dalam ruangan itu, sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang hangat, lembut dan asing bagi Santi Apriliani. Perasaan bahwa ia tidak sendirian lagi. Dan Arif, tanpa sadar, telah memasuki bagian hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu berbeda, tidak ada suara pintu dibanting, tidak ada langkah terburu-buru yang penuh amarah. Tidak ada aura dingin yang membuat semua pegawai menahan napas setiap kali Santi lewat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah besar itu terasa hidup, hangat. Seolah hujan semalam telah mencuci bukan hanya atap rumah, tetapi juga hati seseorang di dalamnya. Para pegawai masih saling berbisik, tidak percaya dengan perubahan kecil yang mereka lihat sejak pagi. "Ibu Santi? Senyum?" "Dia bilang terima kasih tadi, serius. Jangan-jangan dia kerasukan." Mereka tertawa kecil, tetapi dengan rasa lega yang nyata. Sementara itu, Arif sedang membersihkan taman, menyapu daun-daun basah yang jatuh setelah hujan deras. Ia bekerja seperti biasanya, tenang, fokus, tidak pernah mengeluh. Namun, entah kenapa, hari ini ada sedikit rasa cemas di dadanya.
Ia belum melihat Santi sejak kejadian mengharukan semalam. Ia tidak tahu apakah Santi akan kembali menjadi dirinya yang lama, atau tetap dengan hati yang mulai melunak, hingga langkah pelan terdengar di belakangnya. Arif menoleh dan tubuhnya seketika membeku. Di sana berdiri Santi Apriliani, bukan dengan gaun mahal, bukan dengan riasan tebal, bukan dengan aura intimidasi. Ia mengenakan blus putih sederhana, celana krem lembut, dan wajahnya terlihat manusiawi. Cantik tanpa upaya, hangat tanpa sadar. "Pagi," ucap Santi pelan, hampir malu-malu. Arif langsung menunduk sedikit. "Pagi, Bu." Santi tersenyum tipis. "Kau selalu memanggilku Bu, bahkan semalam ketika aku mengatakan hal paling memalukan dalam hidupku." Arif menahan tawa kecil. "Saya pikir Ibu tidak serius waktu itu." Santi memalingkan wajah, pipinya memerah. Bukan karena marah, tapi karena malu. "Aku sedang marah waktu itu, emosi. Tapi ada satu hal yang aku katakan yang sebenarnya tidak sepenuhnya bohong." Arif berhenti menyapu. Ia menatap Santi dengan hati-hati. "Yang mana, Bu?" Santi menggigit bibirnya pelan sebelum menjawab. "Bahwa aku akan membayar berapapun yang kau inginkan." Arif mengerutkan alisnya. "Bu, saya tidak menginginkan uang. Saya hanya ingin bekerja baik-baik, tidak lebih." "Aku tahu." Santi mendekat satu langkah. "Itu justru yang membuatku malu. Kau lebih baik dari banyak orang yang pernah ada di hidupku." Angin pelan melewati taman, membuat daun-daun bergerak lembut seperti menyaksikan percakapan mereka. Ada keheningan yang manis, bukan canggung, melainkan sesuatu yang tidak diakui oleh keduanya. Santi menarik napas dalam. "Aku ingin memperbaiki semuanya, Arif. Cara aku memperlakukanmu. Cara aku memperlakukan semua orang." Arif tersenyum kecil, hangat dan tulus. "Itu sudah cukup, Bu." "Belum." Santi menggeleng dengan mantap. Kemudian ia berkata sesuatu yang membuat Arif terpaku. "Aku ingin kau bekerja langsung denganku, menjadi asistennya aku. Gajinya kulipat gandakan, dan jam kerjanya lebih manusiawi." Arif terdiam. Ia tidak menyangka. Ia tidak pernah meminta apapun. Tapi kesempatan itu adalah sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. "Kau boleh menolak," lanjut Santi lembut. "Aku tidak akan marah." Arif menatapnya lama, lalu menghela napas perlahan. "Kalau itu berarti saya bisa membantu Ibu jadi lebih tenang." Ia tersenyum kecil. "Oh, saya terima." Santi memejamkan mata sebentar. Lega seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya turun dari pundaknya. Ia tersenyum, kali ini lebih tulus daripada semua senyum yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dan mulai hari itu, hubungan mereka berubah pelan-pelan. Bukan lagi majikan dan pembantu, bukan lagi dua dunia yang bertabrakan, melainkan dua jiwa yang, tanpa mereka sadari, sedang saling menyembuhkan luka lama. Awalnya hanya percakapan kecil setelah jam kerja, lalu makan siang di ruang kantor, dan kemudian ada hari-hari ketika Santi merasa kehilangan jika tidak berbicara dengan Arif meski hanya 1 jam. Pegawai kantor mulai memperhatikan. "Ibu Santi kok lebih sabar ya? Dia kelihatan bahagia belakangan ini. Jangan-jangan ada seseorang." Mereka tidak tahu siapa, tapi mereka tahu sesuatu sedang tumbuh perlahan, seperti bunga yang muncul setelah badai panjang. Malam itu, kantor sudah hampir kosong. Lampu-lampu redup menyala lembut, meninggalkan bayangan panjang di sepanjang koridor. Suasana tenang, hanya terdengar bunyi lembut AC dan ketukan ringan keyboard dari ruangan Arif. Arif masih duduk di meja kerjanya, merapikan laporan keuangan yang diminta oleh Santi. Matanya sedikit lelah, tapi semangatnya tidak padam. Pekerjaan ini jauh lebih berat daripada tugas lamanya, tetapi kali ini ia merasa dihargai, dihormati, dianggap ada. Dan itu saja sudah cukup. Namun tiba-tiba, suara langkah pelan mendekati meja kerjanya. Arif mengangkat kepala, dan di sana berdiri Santi. Tidak dengan wajah tegang seperti biasanya, tidak dengan aura bos yang menekan, melainkan dengan ekspresi lembut yang sangat jarang terlihat. "Kau belum pulang?" tanya Santi. Suaranya pelan, namun penuh kepedulian. Arif tersenyum kecil. "Masih sedikit lagi laporan yang perlu saya bereskan, Bu." Santi mendekat perlahan.
Lalu tanpa peringatan, ia menutup laptop Arif dengan satu gerakan lembut tapi tegas. "Sekarang sudah selesai," Arif terkejut. "Tapi Bu, tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari kesehatanmu," potong Santi. Lalu ia menambahkan dengan senyum samar. "Aku sedang belajar menjadi atasan yang baik." Arif tertawa kecil, hangat. "Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Santi," nama itu. Tanpa embel-embel Bu, Santi membeku sesaat. Dan entah kenapa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Mereka berdiri dalam jarak yang tidak terlalu dekat, tetapi tidak lagi sejauh dulu. Ada rasa yang tidak diucapkan, tapi terasa jelas di antara udara malam itu. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," ujar Santi akhirnya. Menarik napas dalam seolah mengumpulkan keberanian yang besar. Arif hanya mengangguk, menunggu dengan sabar. Santi terlihat gugup, hal yang sangat jarang terjadi pada seorang wanita yang selalu tampil dominan dan percaya diri. "Ini tentang..." Suaranya terhenti sejenak. "Tentang kata-kata gila yang aku ucapkan waktu itu. Yang soal pernikahan itu." Arif tersenyum tipis, mengingat momen ketika Santi menantangnya di halaman rumah. Saat itu, ucapannya penuh kesombongan dan amarah. Tapi malam ini, nada suaranya berbeda. Jauh lebih lembut, lebih jujur. "Saya ingat," jawab Arif. Santi melanjutkan dengan suara yang hampir bergetar. "Aku tidak sedang bercanda saat bilang aku bersedia menjadi istrimu kalau kau bisa memperbaiki mobilku." Arif menatapnya dengan tenang. Ia tahu ini bukan tentang mobil lagi, bukan tentang tantangan. Ini tentang hati seseorang yang selama ini menutup pintu pada dunia. Tapi Santi menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku mengatakannya dengan cara yang salah, dengan kesombongan, dengan amarah, dengan merendahkanmu." Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap Arif langsung. "Aku ingin mengatakan ulang kata-kata itu dengan cara yang benar." Arif terpaku. Waktu seolah berhenti. Santi mengambil langkah kecil mendekatinya. Tidak lagi dengan langkah angkuh, tapi dengan langkah seorang wanita yang sedang jujur pada dirinya sendiri. "Arif," ucapnya pelan, "aku tidak menyuruhmu memperbaiki apapun hari ini, tapi jika kau bersedia, aku ingin berjalan bersamamu. Bukan sebagai seseorang yang lebih tinggi darimu, tapi sebagai seseorang yang ingin kau banggakan." Arif merasakan dadanya penuh, hangat, bergetar, hampir sesak oleh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita seperti Santi akan berdiri di depannya. Dengan hati yang terbuka seperti ini, ia mengangguk pelan, lalu ia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalau begitu, berikan saya hak untuk menjaga hati ibu." Santi menutup mulutnya dengan tangan, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Arif mendekat perlahan, lalu menghapus satu tetes air mata itu dengan jemari yang kasar namun penuh kelembutan. "Saya di sini, Santi." Di ruangan yang sunyi itu, di bawah cahaya lampu yang lembut, dua dunia yang sebelumnya bertabrakan akhirnya menemukan titik temu. Tidak ada benteng, tidak ada kesombongan. Hanya dua hati yang akhirnya saling melihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Santi Apriliani memeluk seseorang bukan karena butuh, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin. Karena ia menemukan tempat pulang yang tidak pernah ia sadari keberadaannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru dalam hidup Santi dan Arif. Bukan lagi hubungan majikan dan pembantu, bukan lagi dua dunia yang berdiri saling membelakangi, tetapi dua manusia yang perlahan menemukan cara untuk saling memahami, saling mengisi, dan saling menyembuhkan luka lama yang tidak pernah diakui sebelumnya. Pagi harinya, Santi terlihat berbeda. Tatapannya lebih tenang, senyumnya lebih mudah muncul. Bahkan langkahnya tidak lagi terdengar seperti derap sepatu seorang ratu yang ingin menaklukkan dunia. Para pegawai mulai merasa lebih nyaman, lebih rileks, bahkan berani tersenyum ketika Santi lewat. Dan yang paling mereka bingungkan adalah, apa yang membuat Santi berubah secepat itu? Jawabannya sederhana. Meski tak satu pun dari mereka berani mengatakannya keras-keras. Seorang pria sederhana bernama Arif
telah mengguncang hidup wanita itu dari akar terdalam yang selama ini tersembunyi di balik kesombongan. Di kantor, hubungan mereka tumbuh dengan cara yang halus namun pasti. Awalnya hanya makan siang bersama, lalu diskusi ringan tentang pekerjaan. Kemudian tawa kecil yang muncul tanpa alasan. Sampai akhirnya, setiap kali Santi memasuki ruang kerja Arif, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Suatu sore, Arif mengetuk pintu ruang direktur. Tok, tok, masuk. Suara Santi terdengar dari dalam, lembut dan berbeda. Saat Arif membuka pintu, ia melihat Santi tengah menatap layar komputer, lalu tersenyum saat menyadari siapa yang datang. Kau sudah selesai memeriksa laporan cabang? Tanya Santi. Sudah, jawab Arif sambil menyerahkan berkas. Santi menerimanya. Tapi bukan laporan itu yang membuat tatapannya melembut, melainkan kehadiran Arif. Aku ingin berterima kasih, ucap Santi pelan. Arif mengerutkan dahi. Untuk apa, Santi? Santi menutup berkas itu, menatap meja sebentar sebelum menatap Arif lagi. Untuk membuatku menjadi versi diriku yang lebih baik. Arif tersenyum hangat. Saya hanya menjadi diri saya sendiri. Itu dia masalahnya, jawab Santi sambil tersenyum getir. Di dunia yang penuh kemewahan, semua orang selalu ingin menjadi seseorang yang bukan dirinya. Tapi kau asli Arif, kau nyata. Arif tidak tahu harus menjawab apa. Ia menunduk, bukan karena malu, tetapi karena hatinya penuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Kalau begitu, jawab Arif pelan, saya hanya berharap kehadiran saya membuat hidup ibu sedikit lebih ringan. Santi menggeleng, menatap Arif dengan mata yang jujur, amat jujur. Bukan sedikit, Arif, sangat lebih ringan. Ada keheningan lembut di antara mereka, keheningan yang nyaman, bukan canggung, keheningan yang hanya muncul ketika dua hati belajar berbicara tanpa kata. Namun hubungan mereka tidak hanya berubah di kantor. Di rumah pun, para pegawai mulai menyadari bahwa Santi sering mencari Arif, terkadang untuk menanyakan hal-hal kecil. Terkadang hanya untuk memastikan Arif makan, terkadang hanya untuk melihatnya. Suatu malam, saat para pegawai sudah mulai beristirahat, Arif berjalan menuju garasi. Ia ingin memastikan mobil-mobil Santi dalam kondisi aman sebelum ia pulang. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat Santi berdiri di sana, bersandar di dinding dengan tangan terlipat. "Ibu Santi?" tanya Arif pelan. Santi tidak marah dengan sapaan itu, justru ia tersenyum lembut. "Arif, terima kasih sudah merawat semuanya." Arif mengangguk, lalu mendekat sedikit. "Tapi, mengapa ibu ada di sini sendirian?" Santi menatap mobil mewahnya, mobil yang menjadi awal dari semuanya. "Aku sedang mengingat hari ketika mobil itu mogok," katanya lirih. "Hari di mana aku merasa seluruh hidupku runtuh." Arif menelan ludah. "Saya ingat hari itu." Santi memalingkan tatapannya kepadanya. "Tapi ternyata, hari itu bukan kehancuran, Arif. Hari itu adalah awal." Arif tidak langsung mengerti. "Awal apa?" Santi tersenyum tipis. "Awal dari aku mengenal diriku sendiri, dan awal dari aku mengenalmu." Arif terdiam. Tidak ada kalimat yang cukup untuk menggambarkan perasaan itu. Perasaan bahwa seseorang yang dulunya berdiri sangat jauh, kini berdiri tepat di hadapannya, tanpa dinding, tanpa topeng. Santi melangkah mendekat sedikit. Hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat jantung Arif berdebar. "Arif," suaranya hampir berbisik. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku merasa tenang saat bersamamu." Arif merasakan dunia berhenti. Suasana malam, aroma bensin ringan di garasi, lampu kuning redup, semuanya terasa seperti adegan dalam hidup yang hanya terjadi sekali. Santi menatapnya lama, sangat lama. Tatapan seorang wanita yang akhirnya berani mengakui isi hatinya. "Aku takut," bisik Santi. "Tapi aku tidak ingin menjauh." Arif menelan napas berat. "Saya pun begitu, Santi." Dan untuk pertama kalinya, tanpa perlu menyentuh, tanpa perlu kata cinta, dua hati itu menyatu dalam diam. Malam itu, kantor sudah benar-benar sepi. Lampu-lampu di lorong sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya dari ruang kerja Santi yang masih terbuka sedikit. Dari luar,
Cahaya itu terlihat lembut, seperti ada kehidupan yang enggan beristirahat. Dan di dalam ruangan itu, Santi duduk sendiri, menatap layar komputer tanpa benar-benar membacanya. Pikirannya tidak berada di sana. Ia berada pada satu sosok, sosok yang telah mengguncang seluruh dinding yang ia bangun selama bertahun-tahun. Arif. Santi menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri, mengambil mantel tipis, dan keluar ruangan. Namun langkahnya berhenti ketika ia melihat Arif masih duduk di meja samping koridor, menatap layar sambil memijat pelipisnya. Santi menghela napas, bukan kesal, tetapi karena hatinya bergetar hanya dengan melihat pria sederhana itu bekerja. Arif, panggilnya pelan. Arif refleks menegakkan badan. Santi, mengapa ibu masih di sini? Santi mendekat. Aku bisa bertanya hal yang sama. Arif tersenyum lelah, manis dan jujur. Masih ada pekerjaan yang harus dibereskan. Tanpa ia duga, Santi melangkah maju, meletakkan tangannya di atas laptop Arif dan menutupnya dengan lembut. Arif terkejut. Santi? Sudah, ucap Santi pelan namun tegas. Kau sudah bekerja cukup keras hari ini. Jam kerja sudah selesai. Arif ingin membantah, tapi tatapan Santi membuatnya diam. Tatapan itu bukan tatapan majikan kepada karyawan, bukan tatapan seorang wanita angkuh kepada pria biasa. Itu adalah tatapan seseorang yang peduli. Santi menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang berat. Arif, ada sesuatu yang harus aku katakan. Arif mengangguk. Saya mendengarkan. Santi menggenggam kedua tangannya sendiri. Hal yang ia lakukan hanya ketika ia gugup. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kemarahan dan kesombongan. Dan aku tahu banyak luka yang aku sebabkan. Arif menggeleng pelan. Saya tidak menyimpan dendam, Santi. Aku tahu, suara Santi melemah. Itulah yang membuat semuanya semakin sulit. Ia menatap Arif, dan mata itu penuh sesuatu yang tidak pernah Arif lihat sebelumnya. Ketakutan dan kejujuran dalam satu waktu. Arif, tentang apa yang aku katakan waktu itu, ia berhenti, menelan ludah. Hal gila itu, soal aku bersedia menjadi istrimu. Arif tersenyum tipis. Saya tidak menganggapnya serius, Santi. Saya tahu saat itu ibu marah. Tapi aku tidak berbohong, jawab Santi cepat, hampir seperti seseorang yang takut terlambat. Aku mengatakannya dengan niat yang salah, tapi bukan dengan hati yang salah. Arif menatapnya, bingung namun tersentuh. Apa maksudmu, Santi? Santi mendekat, hanya satu langkah. Jarak mereka kini begitu dekat, sehingga Arif bisa merasakan aroma lembut parfum yang sama seperti hari pertama mereka bertemu. Hanya saja sekarang parfum itu tidak lagi terasa sombong. Ia terasa hangat. Aku ingin mengulangi kata-kata itu, bisik Santi. Tapi kali ini, tanpa kemarahan, tanpa kesombongan. Arif menahan napas. Santi menatapnya lama, sangat lama, sebelum berkata dengan suara gemetar. Arif, aku ingin berjalan bersamamu, bukan karena kau memperbaiki mobilku, tapi karena kau memperbaiki hatiku. Arif merasakan dunia berhenti. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam dirinya, lebih dalam daripada semua hinaan dan semua kebaikan sebelumnya. Santi, ia tidak tahu harus membalas apa. Namun Santi mengulurkan tangannya perlahan, menyentuh tangan Arif yang kasar namun hangat. Bolehkah aku mengenalmu lebih jauh? Tanyanya pelan. Tanpa dinding, tanpa jarak, tanpa status. Arif menghela napas berat. Lalu ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Santi dengan sangat hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Santi, katanya lirih. Kalau begitu, izinkan saya menjaga hati ibu. Santi menutup mata, air mata jatuh tanpa ia tahan. Bukan air mata sedih, air mata seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Arif menghapus air mata itu dengan lembut, dan di ruangan kantor yang sunyi itu, tanpa perlu ciuman, tanpa perlu pelukan, kedua hati itu saling memilih. Tidak terburu-buru, tidak terpaksa, tidak dramatis, hanya dua orang yang akhirnya jujur pada diri sendiri. Beberapa minggu setelah malam itu,
Hubungan Santi dan Arif tumbuh seperti sesuatu yang tidak direncanakan, tidak dipaksakan, tetapi datang begitu saja, mengalir lembut seperti air yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada percakapan berlebihan. Hanya kehadiran keduanya yang semakin sering dan semakin berarti. Para pegawai rumah tidak butuh waktu lama untuk menyadarinya. Santi kini jarang berteriak. Ia mulai menyapa lebih dulu. Ia tidak lagi menuntut kesempurnaan dari semua orang. Dan yang paling mencolok, ia selalu bertanya, "Arif di mana?" Di kantor pun, perubahan itu terlihat jelas. Santi tidak lagi menjadi direktur yang penuh tekanan, tetapi seseorang yang benar-benar mendengarkan. Senyumnya lebih sering muncul, dan sorot matanya lebih hidup. Orang-orang mulai mengaguminya dengan cara yang berbeda. Bukan karena ketegasannya, tetapi karena hatinya yang mulai terasa. Dan alasan semua perubahan itu sederhana. Arif. Pada suatu sore, Santi dan Arif pulang bersama. Mobil yang dulu menjadi sumber konflik kini membawa mereka pulang dalam keheningan yang nyaman. Tidak perlu banyak kata, hanya kebersamaan yang terasa pas. Setibanya di rumah, Santi membuka pintu mobil dan berdiri di depan halaman rumahnya. Tempat segalanya dimulai. Tempat ia mengucapkan tantangan konyol yang mengubah seluruh hidupnya. Ia menatap halaman itu lama, lalu menatap Arif yang baru saja menutup pintu mobil. "Arif," panggilnya lembut. Arif mendekat. "Iya, Santi." Santi tersenyum kecil. Tatapannya hangat, bukan lagi tatapan seorang wanita yang menuntut dunia tunduk di bawah kakinya. "Kau tahu," katanya pelan, "aku dulu mengira aku kuat karena aku bisa membuat orang takut." Arif diam, mendengarkan. Tapi ternyata, kekuatan yang sebenarnya datang saat aku bertemu seseorang yang membuatku berani untuk menjadi lemah. Arif menatap Santi dengan mata lembut. "Santi, tidak apa-apa menjadi lemah. Itu bukan kelemahan, itu manusia." Santi menghela napas panjang, seolah sedang melepaskan semua beban yang selama bertahun-tahun ia pikul sendirian. Lalu, ia melangkah sedikit mendekati Arif. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya lirih. Arif menahan napas. Santi mendongak, tatapannya penuh harap yang tulus. "Bolehkah aku meminta kesempatan kedua? Kesempatan untuk benar-benar mengenalmu, bukan sebagai majikan dan pembantu, bukan sebagai direktur dan asisten, tapi sebagai Santi dan Arif." Arif tersenyum pelan, senyum yang menenangkan, yang seolah mengatakan ia sudah menunggu kata-kata itu sejak lama. "Santi, kesempatan itu sudah ada sejak hari kau berhenti berteriak dan mulai mendengarkan." Ia mendekat satu langkah, "Dan aku akan menjaganya." Santi menutup mata, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia mengangguk perlahan. "Tapi Arif," katanya lembut, "aku takut jatuh." Arif mengangkat wajahnya sedikit, membiarkan mata mereka bertemu. "Saya ada di sini untuk menangkapmu." Santi tertawa kecil, ringan, bebas, hampir seperti gadis muda yang baru merasakan cinta pertama. Lalu ia mengulurkan tangan. "Kalau begitu, bolehkah kita mulai lagi dengan cara yang benar?" Arif menyambut tangan itu. Hangat, teguh, seolah dua dunia yang begitu berbeda akhirnya menemukan titik temu yang sempurna. "Tentu," jawabnya. "Kita mulai dari sini." Malam itu, mereka berjalan masuk ke dalam rumah bersama. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang diucapkan, hanya dua hati yang memilih berjalan berdampingan. Dan bagi Santi, itu lebih dari cukup. Bagi Arif, itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dan bagi keduanya, itulah awal dari kisah baru yang belum pernah tertulis.